Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bisnis internasional, sejarah bisnis internasional, dan istilah-istilah yang dipersepsikan sama dengan bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional. Ada beberapa pengertian bisnis internasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, yaitu menurut John D. Daniel. Bisnis internasional merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang kedua, menurut Ruckman dan Hodges, bisnis internasional merupakan studi tentang transaksi yang terjadi melintasi batas negara untuk tujuan memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. Yang ketiga, menurut Griffin dan Buste, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak dari lebih satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Yang keempat, menurut Ball dan Wedal, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, akan tetapi juga industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, dan lain-lain. Nah, secara umum, pengertian bisnis internasional sendiri merupakan sebuah aktivitas komersial tertentu. Selanjutnya, sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Pada tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan Skotlandia oleh Singer Sewing Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914, paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di dunia atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motor dan Chrysler melakukan operasi di luar negeri. Istilah-istilah yang dipersepsikan sama dengan bisnis internasional. Yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas bisnis yang secara nyata ditunjukkan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Yang kedua, bisnis multinasional. Bisnis multinasional merupakan organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan. Perusahaan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara, menunjukkan peranan baru, serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu. Yang ketiga, bisnis global atau transnasional. Bisnis global atau transnasional yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada foreign trade. Foreign trade itu bisnis yang kegiatan bisnisnya paling sering banyak dilakukan oleh beberapa negara besar. Dan jenis aktivitas bisnis ini cenderung untuk melakukan impor dan ekspor barang. Yang kedua ada trade in service. Trade in service ini merupakan kegiatan bisnis internasional yang objeknya berwujud. Contohnya seperti asuransi, transportasi, biro perjalanan, dan hotel, dan lain-lain. Yang ketiga ada portfolio investment. Portfolio investment itu sendiri merupakan kegiatan bisnis internasional di dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Yang keempat ada direct investment. Direct investment itu
kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Tahap dalam memasuki bisnis internasional itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ekspor insidentil. Nah, ekspor insidentil ini merupakan tahap permulaan dan biasanya terjadi dikala adanya kedatangan orang asing yang datang ke dalam negara kita, terus membeli barang di negara kita, dan kita patut mengirimkan ke negaranya kembali. Nah, itu dimaksud dengan ekspor insidentil. Yang kedua ada ekspor aktif. Nah, ekspor aktif ini adalah transaksi atau bisnis yang semakin aktif antar beberapa negara. Nah, keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah dan tipe komoditi perdagangan internasional. Nah, itu yang disebut dengan ekspor aktif. Yang ketiga adalah penjualan lisensi. Nah, setiap negara wajib memasarkan lisensi atau merek dari produknya terhadap negara penerima, sehingga negara penerima dapat mengerjakan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksi termasuk bahan baku yang akan dipasarkan di negara penerima. Yang keempat ada tahap franchising. Nah, di tahap ini negara penerima harus menjadi lebih aktif lagi dalam memasarkan barang dari negara pengirim. Yang dipasarkan tidak hanya lisensi atau merek dagangannya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atribut termasuk perlengkapan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya, pembatasan mutunya, pengawasan kualitas bahan baku maupun barang jadinya, serta wujud pelayanan. Yang kelima ada pemasaran di luar hukum. Nah, pada tahap ini akan membutuhkan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi, sebab perusahaan pendatang patut aktif dan mandiri untuk mengerjakan manajemen pemasaran bagi produknya di negeri asing. Yang keenam dan yang terakhir, yang keenam ada produksi dan pemasaran di luar hukum. Nah, pada tahap yang terakhir ini termasuk tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional. Tahap ini disebut juga sebagai international business. Selanjutnya ada hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional itu ada 4. Yang pertama ada batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Tarif bea masuk adalah pajak yang harus dibayarkan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua ada perbedaan bahasa dan sosial budaya. Hambatan ini sangat mengganggu untuk kelancaran bisnis internasional karena bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk melakukan bisnis internasional di berbagai negara, baik lisan maupun tulis. Yang ketiga ada kondisi politik dan hukum. Kondisi politik dan hukum ini sangat berbeda-beda di setiap negara, dan ini mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara untuk melakukan bisnis internasional. Untuk melakukan ekspor impor barang ini sangat berbeda dalam segi politik dan hukum. Dan yang terakhir, yang keempat ada hambatan operasional. Hambatan operasional ini dari segi transportasi sangat menghambat untuk melakukan pengangkutan barang atau melakukan ekspor impor barang dari negara satu ke negara lainnya. Ini sangat menghambat dari segi transportasi ya.
Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini, ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu 1. Etnosentris, 2. Polisentris, 3. Geosentris dan regiosentris. Sekian, terima kasih. Dan saya akan menjelaskan juga pengertian asuransi. Pengertian asuransi adalah salah satu cara pengendalian untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan keuntungan bagi perusahaan. Dengan kata lain, asuransi adalah cara perusahaan untuk melindungi aset-aset perusahaan dan risiko kehilangan keuntungan dari adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau terduga. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pelimpahan resiko perusahaan. Pelimpahan resiko dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis resiko dalam asuransi. Yang pertama ada resiko murni atau pure risk. Resiko murni adalah resiko yang tidak bisa dipastikan oleh perusahaan, karena jika resiko ini terjadi dapat mengakibatkan kerugian, namun jika resiko ini tidak terjadi, maka tidak mendapatkan keuntungan. Contoh dari resiko ini yaitu kebakaran, kecelakaan, pencurian, pemberontakan, atau kebangkrutan. Yang selanjutnya ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang didapatkan melalui keberuntungan. Jika resiko ini terjadi, maka dapat menimbulkan 3 kemungkinan. Bisa kemungkinan mendapat kerugian, kemungkinan mendapat keuntungan, atau tidak mendapatkan keduanya. Contohnya yaitu mendapatkan undian, berjudi, atau hasil investasi bersama bursa efek. Nah, yang selanjutnya yaitu resiko khusus. Resiko khusus sendiri adalah resiko yang ditimbulkan dari suatu individu yang akibatnya hanya berefek di lingkungan sekitar. Contohnya seperti orang yang kecelakaan di sekitar tersebut. Maka hal itu hanya berefek di sekitar lingkungan tersebut, tidak berefek di lingkungan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada resiko fundamental. Resiko fundamental sendiri berbeda dengan resiko khusus. Resiko fundamental merupakan kebalikan dari resiko khusus. Jika resiko khusus memiliki efek yang sempit di lingkungan sekitar, maka resiko fundamental berefek lebih luas. Yaitu pengertian dari resiko fundamental adalah resiko yang ditimbulkan dari beberapa faktor atau pihak dan efeknya mencakup wilayah yang lebih luas. Contohnya sendiri seperti perang, inflasi, gempa bumi, banjir bandang, angin topan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengolahan resiko. Nah, untuk yang pertama yaitu identifikasi resiko atau risk identification. Nah, di awal tahap ini semua risiko yang akan dihadapi ditelaah dan diperinci. Risiko-risiko tersebut lalu akan disatukan dan ditetapkan menjadi satu kesatuan risiko. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan analisa risiko atau risk evaluation. Dalam tahap ini dilakukan dengan cara mengukur risiko atau risk measurement, di mana risiko akan dievaluasi dan diukur besaran dampaknya bagi pribadi atau perusahaan.
Terdapat analisa yang sudah dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan tingkat besarnya atau severity. Nah, klarifikasi pertama yaitu frekuensi jarang dengan severity kecil, yaitu dampak yang ditimbulkan masih dalam kategori rendah. Perusahaan dapat menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan asuransi. Kemudian untuk klarifikasi yang kedua yaitu frekuensi jarang dengan security besar. Perusahaan melakukan asuransi dan lembaga asuransi memikirkan pertimbangan penerimaan risiko. Kemudian klarifikasi yang ketiga yaitu frekuensi sering dengan severity kecil. Perusahaan tidak perlu melakukan pengasuransian, tetapi hanya perlu melakukan pencegahan agar dampak risiko tidak menjadi besar. Kemudian klarifikasi yang keempat adalah frekuensi sering dengan severity besar. Dampak yang ditimbulkan dari klasifikasi ini bagi nasabah dan lembaga asuransi adalah dalam kategori tinggi. Bagi nasabah, mereka harus melakukan pengasuransian. Nah, sedangkan bagi lembaga asuransi dapat merugi sebab frekuensi yang dihasilkan sering dan tingkat besaran resikonya besar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko atau risk control. Nah, pengendalian risiko sendiri dibagi menjadi dua pengendalian, secara fisik atau physical control of risk, dan pengendalian secara finansial atau financial control of risk. Nah, untuk pengendalian secara fisik atau physical control of risk itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menghindari risiko atau risk avoidance. Nah, dalam pengendalian ini hampir tidak mungkin dilakukan karena risiko akan belum ada dan kemungkinan besar akan terjadi, sehingga hal yang dapat dilakukan adalah menghindari atau meniadakan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mencegah risiko atau risk prevention. Di dalam pengendalian ini, perusahaan melakukan beberapa cara pencegahan kerugian untuk mengurangi, memperkecil kemungkinan kejadian dan memperkecil dampak kerugian. Misalnya, dengan menggunakan anggaran keuangan atau fund yang disediakan untuk menanggulangi risiko-risiko yang tidak terprotek oleh asuransi seperti risiko sendiri atau franchise. Cara lainnya adalah dengan mempelajari target pasar perusahaan. Dan selain itu membuat rencana cadangan atau plan B, kemudian memiliki pengetahuan hukum mengenai pendirian perusahaan, hukum kontrak kerjasama, dan lain-lain. Nah, untuk pengendalian secara finansial atau financial control of risk itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu menahan risiko atau risk retention. Perusahaan harus mandiri dan menanggung sendiri risiko kerugian, atau self-insurance, misalnya seperti membaca dan mempelajari kegiatan usaha atau mapping, melakukan survei langsung di tempat atau survei on the spot, untuk mengidentifikasi sektor yang rawan menderita kerugian atau exposure, dan menggunakan alat bantu seperti organizational card, flow card, dan checklist. Untuk yang kedua yaitu memindahkan risiko atau risk transfers, yaitu risiko sudah dapat diprediksi dan jika terjadi, penggantian kerugian dari asuransi tetap berada dalam aturan ketentuan polis asuransi atau bukti perjanjian tertulis oleh pihak penanggung dan tertanggung. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membeli perlindungan asuransi atau insurance protection, dengan membayar premi perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk pengolahan asuransi. Untuk metode yang pertama yaitu metode asumsi. Nah, metode ini digunakan untuk risiko yang berada dalam kategori rendah dan dampak besarnya kecil, sehingga bila risiko terjadi tidak akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Risiko tersebut dapat diawasi secara penuh oleh manajemen dan perusahaan
dapat mengabaikan atau menanggung sendiri secara mandiri hingga tidak membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua yaitu dipindahkan. Nah, perusahaan seringkali menggunakan metode pemindahan risiko. Dalam pengolahannya, ada yang bersifat murni dan spekulatif. Pemindahan risiko murni atau pemindahan risiko murni dilakukan dengan pemindahan risiko kepada lembaga asuransi. Nah, sedangkan risiko spekulatif dapat dipindahkan kepada konsumen masyarakat atau lembaga non-asuransi. Yang ketiga yaitu kombinasi atau pooling. Nah, metode kombinasi digunakan dalam pengolahan risiko dengan cara memperbanyak jumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, atau juga disebut dengan exposure unit, agar kemungkinan kerugiannya dapat diprediksi dan bila kerugian tersebut terjadi akan dibaca secara seimbang oleh sejumlah besar pihak atau perusahaan. Nah, yang keempat yaitu pencegahan kerugian. Metode pengolahan risiko ini lebih menekankan pada pengawasan kerugian dalam usaha dengan melakukan usaha pencegahan atau preventif, atau juga menekan kerugian keuangan serendah mungkin. Misalnya membangun gedung yang lebih tahan atas risiko tertentu, penetapan dan pengawasan keselamatan kerja bagi karyawan, dan pengamanan lingkungan perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menghindari. Usaha pencegahan kerugian dan memindahkan risiko adalah cara yang berkaitan erat hubungannya. Dengan usaha tersebut, kemungkinan situasi mengalami kerugian dapat dihindari oleh individu ataupun suatu badan usaha. Usaha lainnya adalah dengan menghindari kegiatan yang frekuensinya tinggi dan dampak besaran risikonya besar, atau mensubkontrakkan kegiatan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu penelitian. Peningkatan pengetahuan atau melakukan penelitian merupakan cara subjektif yang dilakukan dalam mengolah risiko. Nah, semakin seseorang lebih banyak mengetahui masalah, ketidakpastian yang dihadapi, maka pemakaian subjektivitasnya akan berkurang dan akan lebih pasti dalam menghadapi, mengolah, atau menerima risiko yang ada dalam kegiatan perusahaannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ya, terima kasih. Pengertian ekspansi bisnis. Ekspansi itu sendiri merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan supaya sesuatu menjadi lebih besar atau lebih luas. Secara etimologi, pengertian ekspansi berasal dari bahasa Latin, yaitu expandere yang diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi expansion yang memiliki kata dasar expand yang berarti menyebar. Jadi, secara sederhana, ekspansi merupakan aktivitas peningkatan ekonomi atau pertumbuhan dunia usaha dengan cara menciptakan pasar baru, perekrutan karyawan, penambahan fasilitas, membangun cabang baru, membeli perusahaan lain, dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya itu ada 3 tahap ekspansi bisnis. Yang pertama, membuat perencanaan matang terlebih dahulu. Bisnis tanpa adanya perencanaan yang baik merupakan bisnis yang tidak siap untuk dapat berkembang, sehingga harus dibentuk kegiatan atau aktivitas operasional bisa atau dapat berkesinambungan serta juga dapat berproses dalam penjualan yang baik. Itu pun akan menjadi lebih cepat dan efektif. Yang kedua, tentukan bagaimana model bisnis nantinya. Saat melakukan ekspansi bisnis itu tidak akan pernah sama lagi seperti yang sebelumnya. Harus ada kegiatan bisnis yang berubah dan menambah karyawan yang baru. Yang ketiga, tentukan banyak modal yang dibutuhkan dalam prosesnya. Selama melakukan ekspansi, modal usaha tentu akan sangat dibutuhkan untuk dapat menggaji karyawan, menyewa atau bayar gedung baru. Lah, itu caranya bisa menggunakan profit dari penjualan yang dilakukan selama ini, ya ini sebagai modalnya. Namun terdapat kemungkinan bahwa cash flow itu akan terganggu untuk menjalani aktivitas atau kegiatan operasional bisnis saat ini sebelum digunakan ekspansi. Yang selanjutnya adalah 8 strategi efektif dalam melakukan ekspansi bisnis. Yang pertama adalah membuat rencana matang. Harus ada rencana matang sebelum kamu melakukan suatu bisnis.
atau juga nantinya akan mempermudah arah kemana kamu akan membuat bisnis. Yang kedua, menambahkan produk dan layanan terbaru. Bisnis kamu itu mungkin sudah memiliki produk serta layanan andalan yang dimiliki konsumen, yakni dengan beralih nantinya membuat cara-cara atau produk-produk yang baru yang lebih menarik. Yang ketiga, promosi secara aktif. Promosi ini harus dilakukan secara aktif untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, mencuri target pasar baru. Jadinya kita itu harus bisa mencari peluang nantinya yang akan digunakan pada pencapaian pasar. Yaitu yang kelima, membuka cabang. Membuka cabang ini sebenarnya bersifat tidak harus, karena itu tergantung kepada kondisi bisnis kita. Jika bisnis pertama itu sudah maju dan dibutuhkan, memang sangat dibutuhkan untuk membuka cabang, lebih baik membuka karena nantinya akan membuka lapangan kerja yang baru atau keuntungan yang banyak. Yang keenam, mengaplikasikan sistem penjualan baru. Di era yang serba digital ini terdapat beragam pilihan penjualan. Selain hanya dengan mengandalkan toko fisik, orang berbondong-bondong akan mengubah metode konsumsinya menjadi belanja menggunakan toko online. Yang ketujuh, kerjasama saling menguntungkan. Jadinya nanti kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak luar supaya kita dapat menjalin kerjasama dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu nantinya akan sebagai tambahan modal untuk bisnis kita. Yang kedelapan, membeli perusahaan pesaing. Selain dengan menggunakan metode kerjasama, ekspansi bisnis tersebut dapat dilakukan dengan membeli perusahaan pesaing. Hal ini biasanya dilakukan jika pesaing tersebut sedang dalam masa sulit. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya itu melewati batas-batas negara kan. Lah, asuransi sendiri adalah salah satu cara pengendali untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan. Meningkatkan pengetahuan atau melakukan penelitian yang merupakan cara subjektif yang digunakan dalam mengelola risiko. Metodenya sendiri ada 3, merger, konsolidasi, dan akuisisi, di mana masing-masing metode mempunyai cara tersendiri. Sebelum memutuskan untuk kemudian melakukan ekspansi bisnis, buat perencanaan semata mungkin. Rencana yang matang akan membawa ke arah bisnis kamu lebih maju dan sukses nantinya. Terima kasih.